baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Kami pelajar Pancasila Sepensa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara sosialisasi implementasi disiplin positif di
akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Ya. Mudah-mudahan apa yang bisa nanti saya sampaikan membawa manfaat untuk kita. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan guru yang hebat, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan seterusnya. Salam serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau dan itu mendapat maghfirah, mendapat apa namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja untuk mengawali kegiatan hari ini, monggo acara ini dibuka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu nanti akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, terus nanti ada beberapa motivasi dari Bapak selaku akan Pak. Monggo waktu dan tempat untuk Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kesempatan kesehatan sehingga terus kita melakukan kegiatan aktivitas dari awal sampai akhir. Kondisi kita dalam kondisi sehat, kita berdoa mudah-mudahan semuanya sehat. Salawat serta salam kita saja kepada Nabi Muhammad salam sahabat dari Allah akhir ulama. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi siang hari ini kita melakukan sosialisasi untuk aktualisasi dari kegiatan guru penggerak pada dari Pak Lukman. Sudah program seperti itu dengan tema disiplin positif. Hal ini merupakan suatu mudah-mudahan motivasi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru di dalam pelaksanaan nanti kegiatan dalam melaksanakan program pembelajaran, ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa diimplementasikan nanti dalam kegiatan pembelajaran pada siswa. Harapannya kegiatan-kegiatan ini nanti bisa diteruskan, bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang lain, karena ini merupakan program-program yang memang cukup baik yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Harapan nanti dari kegiatan ini sekali lagi bisa memberikan motivasi baik bagi Bapak Ibu maupun bagi anak-anak dalam kegiatan peningkatan mutu tentunya, dan harapan motivasi bagi Bapak Ibu yang masih memenuhi syarat untuk bisa mengikuti kegiatan guru penggerak ke depan ini, saya harap betul bisa diikuti dan dimaksimalkan. Saya kira itu sekali lagi Bapak Ibu, bahwa nanti kegiatan sosialisasi ini bisa diikuti, dilaksanakan secara bersama-sama, bisa satu inspirasi ya bagi Bapak Ibu, sehingga sekali lagi akan memberikan satu dampak positif pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Saya kira itu sehingga saya memberikan dukungan dan motivasi secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan peningkatan mutu, khususnya di pembelajaran dengan adanya kegiatan aktualisasi pada guru penggerak. Itu saya nyatakan dengan bacaan atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan kegiatan aktualisasi sosialisasi pada pagi siang hari ini saya nyatakan dapat dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk saya pribadi khususnya, dan mudah-mudahan nanti ke depan dari program pemerintah ini dapat dikembangkan di sekolah kita, terutama yang mengikuti dan yang belum, mudah-mudahan bisa bermotivasi untuk
mengikuti banyak hal yang sangat bermanfaat khususnya untuk kita sebagai guru penggerak atau nantinya sebagai guru penggerak banyak sekali manfaatnya terutama bagi kemanfaatan di sekolah kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya ya nanti akan berhubungan dengan materi sosialisasi implementasi disiplin positif di sekolah. Nanti kita santai saja gitu, karena ini untuk sosialisasi ini memang diperlukan untuk disiplin positif ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di sekolah ini, cuma lebih untuk lebih pemahaman dan untuk lebih penerapannya saja itu seperti itu. Ini untuk selanjutnya untuk Bapak Cikam Kepala Kesiswaan memberikan tanggapannya untuk kegiatan waktu ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam rangka kegiatan sosialisasi implementasi disiplin positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Lukman sebagai penggerak. Kami menyampaikan bahwa walaupun nanti saat kita misalkan seperti saya tidak mungkin mencapai menjadi penggerak, tapi ini merupakan suatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Misalkan bumi juga mungkin nggak akan mencapai seperti itu, tapi pada dasarnya ilmu itu apapun bentuknya itu semuanya akan bermanfaat bagi kita, bagi diri kita, untuk masa depan kita semua. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Lukman selaku penggerak akan menjadi ilmu bagi kita ke depan, baik di sekolah khususnya maupun di keluarga kita, karena kita yang namanya pendidikan itu ada yang pendidikan di luar sekolah, ada juga yang langsung di lembaga sekolah. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Lukman kita bisa memahami kedisiplinan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ke depan pikirkan akan menjadi acuan bagi kita semua. Saya kira hanya itu penyampaian kami selaku kesiswaan, tidak panjang lebar, yang pasti ilmu itu pasti akan bermanfaat bagi semua, bagi kita semua. Saya akhiri, kiranya itu Pak Lukman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cikam yang sudah memberikan motivasi kita semua. Langsung saja ya untuk sosialisasi pada hari ini terkait implementasi disiplin positif di sekolah. Sebelumnya speaking dulu ya, speaking supaya ini kok kayaknya terganggu mau ngapain gitu ya. Oh, berdiri semua, berdiri semua. Ini bapak berdiri semua. Kalian ada salah semua. Kecuali bumi. Nanti ini baca tulisan ini. Iya, nanti saya terus ke siapa? Itu Mas Lukman ke sini. Yang ini. Iya. Iya. Kita nanti yang menampung ya. Kameranya mana? Ya, tidak boleh bersuara ya. Untuk panjang-panjang, Pak. 1, 2, 3. Itu saya nggak boleh baca ya? Nggak, maksudnya saya pegang itu nggak boleh. Bukan. Terus nanti disampaikan ke Bu. Kok saya belum kita? Iya, ini nanti. Oh, jadi Untuk ini Bu.
Noel Bu Tuti menghadap ke sini, Bu Tuti selesai, nanti Noel Bu Aji menghadap ke sini. Harus bingung ya? Bismillah dulu ya. Oke, Bu. Enggak. Oke. Udah. Aku deg-deg. Gak bersuara Bu, gak bersuara Bu. Gak bersuara, gak boleh bersuara. Ya aku memang enggak enak. Langsung satu kalimat. Gak boleh bersuara, hanya komik-komik aja. Hanya buat komik-komik aja. Satu kata, satu darat. Ayo. Ya kenapa ada tadi itu aku dong. Satu kata yang boleh 2 kali. Dan komik-komik aja. Ya. Sip. Kenapa wajah kontak sih? Madep ke sana, Mbak Linda. Enggak boleh masuk sana ya? Satu, gak boleh diulang-ulang. Sekali kali ya? Iya satu kali aja enggak. Memang supaya nggak mudah. Apa gitu deh. Yo dari Mbak Gita, apa? Susi, Susanti, suka sarapan salam. Ulang ini sih ya. Karena satu kali coba unik saran. Gitu kan? Ya, fungsi dari ice breaking semacam ini. Yang pertama kalau di dalam kelas nih, di dalam kelas itu ya. Apa namanya, merefleksi anak dulu supaya tidak tegang, supaya nanti kegiatan pembelajarannya bisa lebih menyenangkan dulu. Dan tadi komunikasi itu penting sekali bagi kita ya, untuk saya artikan komunikasi ini sebagai salah satu implementasi dari belajar merdeka juga, dari kurikulum belajar merdeka dan di profil belajar Pancasila. Di situ ada kolaborasi ya, jadi komunikasi dan kolaborasi itu sangat penting dilakukan oleh pendidik, terutama untuk saling kerjasama dengan anggota atau rekan atau keluarga di sekolah tersebut. Itu kita awali dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah sangat sudah sangat terkenal, sudah sering kita dengar di media juga, yaitu Ingatan Sunturodo, Imade Mangkarso, Tuli Hadewi, yang bisa dimaknai di depan itu kita sebagai pendidik jadi teladan yang baik, tentunya di tengah atau di antara murid menjadi pemrakarsa atau memberi ide untuk perkembangan anak, dan di belakang kita memberikan dorongan atau arahan seperti itu. Jadi di depan memberikan teladan, di tengah memberikan prakarsa atau ide ya, kadang-kadang kan anak buntu ya untuk melakukan sesuatu itu, kita boleh untuk menjadi memberikan ide-ide dari kita yang sifatnya stimulus itu seperti itu. Dan di belakang tentunya dengan bakat dan minat anak kita memberikan dorongan dan arahan. Nah, dari filosofi ini pembelajaran itu berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang perlu kita pahami. Kita garis bawahi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak itu sih sebenarnya apa sih?
kodratnya seorang anak itu apa sebenarnya? Untuk usia SMP di SMP kita, apa ya? Karena bermain. Kodrat anak itu ya bermain. Jadi kalau nah ini penerapan mungkin di kelas usia SMP itu kalau secara psikologi itu masih usia remaja, masih usia anak-anak ya. Nah, jadi kodrat alam ini anak itu kodrat alamnya ya bermain. Jadi ya, jangan sampai kita marah-marah yang berlebihan ketika ada anak-anak bermain di dalam kelas gitu. Dan kodrat zaman ini ya, kodrat zaman. Kita harus mengikuti perkembangan pada saat ini. Walaupun banyak plus minusnya, terutama minusnya ya budaya asing yang luar biasa lewat media sosial ini. Ini fungsi kita tadi sebagai di nomor berapa tadi? Kalau dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara itu berarti apa namanya memberikan arahan ya, arahan. Terus berikutnya pendidikan harusnya menerapkan, nah itu tadi yang Sumikroto, yang menerapkan dan jadi ada ini secara. Terus pendidikan harusnya menurut asas Tikon. Nah, Tikon ini ada apa saja? Kontinuitas, berakar pada budaya bangsa dan berkesinambungan. Terus konvergen, pendidikan memanusiakan manusia. Ini ya. Terus konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Terutama yang kedua ini ya, pendidikan yang memanusiakan manusia. Untuk saat ini mungkin masih banyak model-model pembelajaran yang berpusat pada gurunya bukan muridnya. Ini penggerak, ini kita mulai untuk pendidikan itu objeknya ya murid bukan gurunya itu sebetulnya. Jadi biarkan anak beroperasi dengan sendirinya. Kita hanya apa namanya mengawasi, mengarahkan, memotivasi sebagainya. Kalau bahasa kalau kita gambarkan itu seorang tani ya, seorang petani yang punya lahan luas, punya beberapa tanaman, nah itu ya kodratnya tanaman itu ya akan tumbuh dan berkembang, kan seperti itu. Nah seorang petani itu hanya bukan mencipta ya, ini membuat pohon jagung, membuat sayur kangkung bukan, tapi lebih ke menuntun. Nah, menuntun itu apa? Ya, memberikan pupuk, ya, memberikan perawatan itu sebagainya. Jadi lebih ke arah menuntun. Terus nilai seorang guru ini nilai-nilai seorang guru yang harus kita teladani yang terakhir ini siapa? Berpihak pada murid. Artinya memberikan apa namanya? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Memberikan fasilitas, memberikan bahan-bahannya itu yang sesuai dengan kebutuhan murid. Terus nilai guru yang kedua itu apa? Mandiri. Nah, mandiri itu artinya apa? Nanti akan dijaga juga. Terus reflektif, kolaboratif dan inovatif. Perannya menjadi pemimpin pembelajaran jelas, bukan kelas. Ya, depan kelas atau mungkin ketika pembelajaran di luar, jadi kan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Terus yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi bukan cuma kita, tapi kita juga mewujudkan kepemimpinan di dalam murid itu sendiri. Terus mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru yang lain. Nah mungkin seperti ini ya, menjadi coach guru yang lain. Ya anggap saja seperti itu ya. Memberikan sosialisasi, ya mungkin hanya sekedar sharing cerita itu juga memberikan masukan ke guru yang lain itu artinya menjadi coach bagi guru yang lain. Kita saling sharing berbagi ilmu. Terus menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini mungkin ranahnya lebih ke lebih ke dengan bagian-bagian yang lain yang pihak kesehatan, guru, humas sampai dengan kepala sekolah sebagai manajer di sekolah. Nah tadi berpihak pada murid, penjelasannya seperti apa? Selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Terus guru hanya berperan sebagai fasilitator. Tadi saya gambarkan fakta ini ya. Fakta itu enggak apa namanya, enggak bikin pohon jagung, enggak bikin apa namanya sayur kangkung itu enggak. Tapi apa? Hanya memupuk, memberikan perawatan, nyiram dan sebagainya agar tumbuh dan berkembang secara baik. Nah, logikanya sih gimana? Pohon misalkan tadi sayur kangkung gitu. Kalau dibiarkan ya hidup, cuma tapi apa? Asal hidup itu seperti itu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya sebagai guru itu tadi memberikan pupuk, memberikan perawatan. Itu seperti itu. Untuk yang dimaksud dari berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan murid. Terus reflektif. Yang reflektif itu yang seperti apa? Guru yang mau melihat dirinya sendiri. Nah ini apa sih artinya? Harus sering-sering merefleksi diri. Artinya mungkin setiap hari bisa atau beberapa kali. Artinya setelah apa yang kita lakukan di dalam kelas, melakukan pembelajaran, kita merefleksi. Oh, tadi saya sudah ngapain aja? Apa yang saya lakukan sudah maksimal atau belum? Sudah penerapannya sudah optimal ke anak atau belum? Itu namanya merefleksi. Terus yang kedua, melakukan introspeksi diri terhadap apa yang dilakukannya. Nah ini kekurangan yang kita sampaikan ke murid itu apa? Kok anak ada kenyataannya ada yang main sendiri lah atau apa diri sendiri, bahkan ada hal-hal yang lain yang di luar nalar. Terus senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi setiap hari itu pasti pengalaman belajar di kelas pasti ada. Untuk memaknai juga. Terus memiliki daya saing yang tinggi. Ini daya saing yang tinggi ini maksudnya saya mau berbuat itu ya. Terus itu ya sebenarnya bukan artinya masalah umur ya, bukan artinya masalah umur. Artinya dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik itu kita harusnya semaksimal dalam bentuk apapun. Itu tadi ada istilah kolaborasi kan. Ya berbagi dengan yang lain, dengan teman sejawat, dengan yang lebih muda. Nah, ini berbagi pengalaman pun itu maksudnya dalam inti dari kolaborasi kita. Terus menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Ini ya untuk sama-sama membiasakan untuk merefleksi keseharian kita, aktivitas kita dalam sehari-hari itu seperti itu. Itu namanya refleksi. Terus mandiri. Nah, guru yang mandiri itu yang seperti apa sih? Guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya punya potensi. Jelas ya, dia harus percaya diri. Saya mau tuh orang apa, siapa apa, ya jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kita ada objek yang namanya murid itu, yang di depan itu kita harus, walaupun mungkin secara tingkat intelijensi lebih cerdas si murid sebenarnya, karena apa? Proses perkembangannya kan lebih cepat. Tapi kita jangan sampai rendah diri di depan murid, itu jangan sampai. Artinya kita tetap harus menampilkan sebagai guru yang kompeten, guru yang benar-benar diharapkan kehadirannya setiap harinya. Jadi saya kalau guru ini nggak berangkat kok rasanya gimana? Terus guru yang memberikan jawab jelas, terus guru yang memiliki inisiatif, terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain. Nah, guru yang inisiatif ini ya, artinya banyak ide, banyak gagasan-gagasan yang demi kemajuan pendidikan dan di sekolah itu. Terus guru yang menghargai waktu, siap menerima perubahan apapun. Menerima perubahan apapun ya, perubahan termasuk perubahan dalam model-model pembelajaran, perubahan kurikulum. Nah, ini harus siap memang ya seperti itu. Terus kolaboratif ini tadi yang saya filosofikan dari SD itu tadi dari melakukan komunikasi sebenarnya harus unik ini ya.
supaya memang nggak paham gitu loh maksudnya. Dengan bahasa bibir kita itu harus bisa menatap arti dari yang disampaikan. Melakukan kerjasama jelas, terus berkomunikasi yang baik, terus saling ketergantungan yang positif. Ini kadang-kadang sok cuek ya, kita sendiri udahlah biasa aja ya. Ini mestinya kita itu untuk kemajuan sekolah ya harus saling ketergantungan dan ketergantungan positif, saling percaya dan saling menghargai. Terus berikutnya tadi penjelasan dari inovatif. Inovatif itu menunjukkan ide atau gagasan yang segar dan berguna, terus pantang menyerah. Ini kita harapkan, termasuk saya mengharapkan kita semua bisa berinovasi ya untuk menunjukkan ide-ide di kegiatan anak ataupun di model-model pembelajaran. Kita saling sharing untuk mencari gagasan-gagasan yang tepat guna untuk model-model pembelajaran kepada anak. Terus pantang menyerah jelas ya, artinya pantang menyerah ini sangat luas sebenarnya ya. Pantang menyerah ini sangat luas, apapun hal yang kita hadapi ya harus dihadapi dengan serius. Nah terus termasuk visi, jadi saya menurutnya visi guru. Nah, guru itu juga membuat visi sendiri-sendiri ya. Artinya apa? Ya, yang mencerminkan presentasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan. Ya, kita membayangkan murid kita itu di masa depan mau jadi apa ya? Ya, kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita harapkan ya sesuai dengan profil dari pelajar Pancasila. Nah, dalam ini juga masukan untuk sekolah kita sendiri ya. Artinya mungkin ada beberapa yang harus diubah, artinya harus disesuaikan dengan keadaan alam dan keadaan zaman sekarang. Terima kasih terutama tentang visi Pak Bang. Nah, itu visi. Nah, terus yang akan kita bahas pada saat ini, ini kaitannya dengan studi kasus ya. Terus yang akan kita bahas ya tentang mengenai disiplin positif. Ini hal-hal yang harus dilakukan kepada murid itu. Apakah kita boleh memaksa, terus restitusi, terus 5 posisi kontrol guru itu apa saja, hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ini mungkin sedikit nanti ada pemahaman dari ini. Nah, kita ke restitusi itu. Restitusi tentang disiplin dulu itu apa sih? Pengenalan restitusi disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah yang berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah-langkah tepat dalam pemecahan masalah. Prosesnya nanti apa saja? Nih, landasan filosofi restitusi. Yang pertama, kesalahan adalah hal yang normal. Jadi anak berbuat salah itu normal, wajar. Boleh anak itu nggak salah itu boleh. Harus salah. Terus yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Anak-anak remaja, anak SMP itu tahu mana ini salah, mana ini yang benar. Ya, terus yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat tidak percaya diri. Itu kembali ke yang tadi yang ya. Yang pertama, bolehkah memaksa? Kan gitu. Terus yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti proses restitusi itu apa saja, ada 3 bagian nanti di slide. Terus proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih.
individu yang tumbuh dalam proses restitusi akan lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa dan akan melakukan restitusi pada orang di sekitar. Jadi sudah diterapkan restitusi di sekolah, nanti mereka pun dengan sendirinya dengan temannya itu akan restitusi. Nah, gambaran restitusi itu sebenarnya seperti apa sih? Nih, bagaimana cara mempraktekkan restitusi? Yang pertama, ciptakan suasana yang positif. Ajak murid untuk berpikir dan menganalisa kesalahannya. Terus yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Jadi kita temui anak, kita yaitu dengan kata-kata, semua orang itu normal kok, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Dengan bahasa seperti itu kita menciptakan suasana yang baik dulu, yang kondusif, yang positif. Jadi menjelaskan seperti itu loh. Ketika anak misalkan habis tidak berangkat terlambat misalkan, atau apa yang lainnya, nah, kita melakukan pendekatan dengan menciptakan suasana yang kondusif, yang positif. Karena kamu terlambat misalnya gitu kan, ini jam berapa udah, biasanya kan orang misalkan kayak gitu. Terus ajak murid untuk berpikir dan menganalisa kesalahannya, identifikasi dulu, ya kan? Kenapa datang terlambat? Kenapa? Biasanya bahasanya seperti itu. Terus beri ruang pada murid untuk memberikan solusi yang terbaik. Solusi ini kita tidak boleh memberikan solusi, ya. Kita tidak boleh. Artinya apa? Beri anak kesempatan untuk berpikir dengan kesalahannya, ya, dengan kesalahannya, dia tahu cara memperbaikinya. Nah, itu silakan anak sendiri yang menyatakan. Artinya apa? Dengan kesadaran diri dia mau memperbaiki kesalahan. Itu seperti itu yang diharapkan, seperti itu. Terus segitiga restitusi. Nah, ini gambarannya seperti itu, ya. Kayak gini, tanya latihan, terus halaman, terus yang ini justru ini kita dekatkan, terus ada kesepakatan yang lahir dari anak itu sendiri. Itu artinya seperti itu. Nah, ini alurnya ya, alur dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas murid yang berbuat salah. Ya, itu tadi dengan ngomong, semua orang itu pasti punya kekurangan. Kesalahan itu pasti akan dilakukan oleh seseorang. Caranya apa sih? Menstabilkan hatinya si anak itu memberikan terbaik. Artinya apa? Semua orang bisa berbuat salah apapun. Nah, ini merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Terus berikutnya, itu setiap tindakan manusia baik atau buruk memiliki alasan dan tujuan. Nah, itu tadi. Terus berikutnya yang tiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah menyinggung mengenai gambaran internal yang ideal dan nilai-nilai yang diyakini. Pada dasarnya manusia melakukan sesuatu karena termotivasi secara internal. Maka dari itu penting memahami latar belakang murid. Kita harus benar-benar memahami latar belakang murid dulu, itu seperti itu. Dan dalam mengambil tindakan itu atas dasar inisiatif atau termotivasi dari kesadaran dari internal si anak itu. Nah, dari hal itu nanti secara secara penting itu tadi ya yang jawab. Nah, kita berharap untuk bisa menjadi sebuah budaya positif. Nah, ini ada tahapan baca. Mungkin nanti mengenai baca nanti akan
Artinya dari disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tadi sudah disebutkan ya, jadi benar-benar memiliki dorongan dari dalam diri bukan hanya dari orang lain. Terus teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Jadi sapa menang itu seperti itu. Dari motivasi, hukuman dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas yang gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika akan melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, ini bentuk-bentuk hal yang bisa berakibat fatal, tidak kurang tepat dilakukan di dalam sekolah. Bukan artinya apa? Berarti artinya bukan kesadaran tentang dari dalam diri, berarti ini karena ada sesuatu dalam hukuman penghargaan itu ada sesuatu yang dihindari atau diharapkan. Ini nggak baik untuk diterapkan ke anak. Hukuman itu secara langsung itu terus bentuk penghargaan juga sama. Artinya apa? Ya kembali ke itu tadi restitusi tadi. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, kita sebenarnya sudah banyak yang melakukan di dalam kelas untuk keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan dengan kelas dengan anak di dalam kelas itu bisa ya, tiap kelas itu beda-beda loh ya, karena mereka itu keinginannya juga berbeda-beda. Yang penting apa yang mereka inginkan itu nanti berefek pada mereka sendiri gitu maksudnya. Jadi mereka yang membuat peraturan, ya kan, ya nanti konsekuensinya ya mereka sendiri yang akan berjalan. Ya, itu seperti itu, tujuannya seperti itu. Terus kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan yang harus kita sadari tentang kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Yang pertama bertahan hidup. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Dengan perlakuan yang tadi dilakukan, anak-anak itu sebenarnya sih butuh apa? Ya selain bertahan hidup lah ya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu kebebasan, anak-anak itu cenderungnya pengennya bebas, senang, fun, ya. Jadi dia pengennya mah senang-senang terus gitu loh maksudnya. Nah, terus penguasaan. Terus posisi guru ini ya, nah, dari 1, 2, 4, 5, 6 otomatis ya, hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau diurutkan ini posisi yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Tebak dulu sebelum ini, nanti ada penjelasannya ya. Dari tadi yang efek hukuman itu apa tadi, gitu kan? Kalau yang di segitiga restitusi itu banyak yang mana itu, terus yang penting itu yang mana?
Kayak yang pertama penghukum ya. Penghukum itu ya tadi. Kamu datang terlambat, push up 100 kali. Kamu datang terlambat sendiri depan kelas selama pelajaran. Itu namanya penghukum. Efeknya nanti ada ya. Terus membuat rasa bersalah ini biasanya dengan kalimat ini. Ya, dengan kalimat membuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa sih? Misalkan anak di kelas ramai, ada beberapa anak ramai. Oh, kamu sih nggak kasihan sama ibu apa? Ibu udah capek-capek ini, udah menyiapkan materi. Nah, itu membuat rasa bersalah. Itu kalimat-kalimat yang seperti itu biasanya ada ya. Kamu sih nggak tahu apa ya? Itu bahasa kan seperti itu. Terus sebagai teman juga biasanya kalimat apa? Ajakan ini bahasa Indonesia. Ayo Nana, ya. Selayaknya anak itu selayaknya teman. Terus kalimatnya itu biasanya ayo gitu ya. Ayolah, jangan ramai terus. Itu posisi guru sebagai teman. Terus pemantau itu hanya memantau saja. Canggung ya biasa ya, itu ya. Memantau. Itu, ambil. Kan pemantau. Terus manajer. Nah, ini yang kita harapkan adalah sebagai manajer itu akan selalu ini melakukan segitiga restitusi. Jadi dari mengidentifikasi, terus membuat kesepakatan, membuat keyakinan dulu, terus membuat kesepakatan. Alurnya itu diterapkan semua. Itu seperti itu. Itu yang tadi segitiga restitusi itu sudah dibahas ya. Nah, kesimpulannya dari sekian banyak materi tentang disiplin positif yang berujung ke disiplin positif dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi budaya positif juga. Jadi seorang guru aja lah ya. Seorang guru haruslah mampu memahami nilai dan peran guru tadi. Nilai dan peran guru sudah ada. Untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak kepada sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan intuitif, aperseptif, pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif tadi. Kenapa saya membahas kolaboratif itu sangat penting, bersama dengan teman guru, dengan pimpinan, dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak itu sangat penting untuk mewujudkan. Berdasarkan penerapan dari tahapan bagja itu kan apa sih? Ya, nanti juga. Bagja itu buat pertanyaan. Ini nanti setelahnya adalah eksekusinya itu adalah atur eksekusi. Jadi dari visi itu seharusnya harus dengan alur bagja itu tadi buat pertanyaan. Terus yang kedua itu ambil pelajaran. Yang mungkin kalau alur-alur itu dari kalau yang sudah di sekolah ini ya, jadi evaluasi di sekolah kan seperti itu. Itu terus yang kali mimpi untuk kedepannya itu apa lagi sih? Terus jabarkan rencana dan rencana-rencana itu dijabarkan secara gamblang ke semua guru. Rencana visi itu seperti itu. Terus yang terakhir adalah atur tindakannya. Ini alur bagja yang dimaksud itu seperti itu. Ini tadi yang disebutkan bagja gitu ya. Tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan
Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atau hidupnya secara lahir, sedangkan merdekanya hidup secara batin terdapat dari pendidikan. Tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka, yang dapat memerintah atau menguasai dirinya sendiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dari tujuan pendidikan pada garis besar. Guru sebagai aktor, motivator, fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran bermakna akan tercipta jika iklim kelas kondusif dan peserta didik dapat belajar sesuai minat dan bakatnya tanpa adanya intimidasi. Hal tersebut ditentukan sesuai dengan konsep merdeka. Konsep merdeka belajar itu sebenarnya seperti itu, jadi tidak ada intimidasi dalam pembelajaran. Intinya apa sih? Kita harus menyadari anak itu unik, berbeda-beda, intelijensinya juga berbeda-beda. Kita hanya sebagai aktor saja di situ, aktor dan motivator. Kita nggak boleh memaksa anak itu harus bisa seperti ini, itu nggak usah, ngapain juga itu kan. Jadi kita hanya mereka punya kemampuan sendiri-sendiri. Itulah yang kita tuntut untuk semuanya seperti itu. Ya, pohon cabai yang nggak mungkin jadi pohon, ini kan kayak gitu. Kodratnya sudah seperti itu. Pohon cabai yang gimana menjadi kemanfaatan sebuah cabai yang bagus, kan seperti itu. Subur ya, buahnya banyak kan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk dulu. Kita anak itu harus begini nggak usah. Kata Mbak Maimun kan juga seperti itu, gitu. Jadi guru harus ulang-ulang aja. Yang penting dalam mulanya itu berpihak dengan anak, memberikan fasilitas. Marah-marah itu nanti malah bikin kesel, bikin jadi darah tinggi gitu. Intinya seperti itu lah. Jadi mengalir saja. Yang penting ide-ide yang ada sama ide-ide untuk mengembangkan anak itu ya tetap kita balik, tetap kita eksplor benar-benar gitu loh. Bukan artinya pulang baru ya udahlah, bukan artinya seperti itu juga gitu. Nah, pada intinya mereka kan punya kehidupan sendiri, punya kodratnya sendiri. Jadi kita hanya menuntun bagaimana kita memberikan keyakinan, memberikan kekuatan kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dirinya sendiri, bukan karena orang lain, karena apa? Prosesnya apa? Kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Intinya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo ada beberapa mungkin yang mau ditanyakan, katanya ya nggak apa-apa. Terkait apa itu maksudnya? Saya bisa jalan nanti ya kita bareng-bareng lah ya. Di sini ada Kak Citan juga yang sudah sangat senior, guru saya, guru matematika dulu. Kak Citan itu guru matematika saya dulu juga. Dulu juga guru BK-nya guru saya, kan? Semua ini guru saya itu. Enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, ya kalau Bu Taviana. Tapi bagaimana jika peserta didik itu dari kelas 7 sampai kelas 9 anak tersebut diperlakukan seperti itu tapi tidak ada perubahan? Ya, terima kasih. Dengan posisi kontrol kita ada anak yang misalkan dari kelas 7 kita melakukan dari kelas 7 sampai kelas 9 itu ajak-ajak terus gitu kan, artinya seperti itu. Nah, kalau menurut saya
Ya memang kodratnya dia itu seperti itu. Kodratnya dia seperti itu. Nah, apa namanya, kita juga harus menyadari yang namanya kesadaran itu mungkin tidak instan, terus mungkin tidak sekaligus. Artinya ya yang penting dari yang kita lakukan, posisi kontrol yang kita lakukan itu apa namanya terus berjalan, maksudnya tetap jalan. Kalau memang keadaan anaknya seperti itu, kesadaran itu membutuhkan waktu yang lama, tidak secepat itu. Kadang apa namanya dengan berbagai kejadian-kejadian apapun yang ada dalam hidupnya si anak itu akan memberikan kesadaran pada mereka sendiri. Bukan seperti itu. Nah, kita nggak usah mati-matian juga lah ya. Kita sebatas apa namanya memberikan pemahaman dengan 5 posisi kontrol itu kita tetap jalankan. Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi nggak usah ngoyo-ngoyo lah. Artinya kita yang penting yang kita lakukan sudah tepat dan usaha kita sudah maksimal. Gua dari yang lain, gua nggak bisa. Baca itu rumus aja sebenarnya. Ya nanti ya terima kasih itu baca. Nah, ini baca ini yang pertama buat pertanyaan utama. Nah, ini kan masalah-masalah yang ada itu kan banyak. Kita kumpulkan dulu apa yang mau jadi pertanyaan itu seperti apa. Terus buat pertanyaan ya. Yang A-nya itu ambil pelajaran. Kita refleksi 1 tahun ke belakang itu yang sudah kita lakukan, yang sudah terlaksana, yang belum terlaksana itu seperti apa. Ini ambil pelajaran. Terus gali mimpi itu kan, nah namanya visi ya, kita punya pandangan lagi kan ke depan kita yang kurang di diri kita itu apa ya? Kita itu mau ngapain lagi gitu, untuk sebuah peningkatan tentunya kan kayak gitu. Artinya gali mimpi. Terus jabarkan rencana. Setelah bermimpi, jangan hanya mimpi lah ya. Tadi malam mimpi nih kita, nah pagi-paginya ya, nanti kita konsepnya seperti dijabarkan, benar-benar dijabarkan, benar-benar direncanakan sesuai yang tadi diimpikan. Mimpi pun harapan lah ya. Terus yang terakhir, atur eksekusi. Nah, atur eksekusi ini jangkanya panjang. Kita butuh proses banyak dari perencanaan, kolaborasi dengan teman, dengan pihak-pihak sekolah, dengan pihak-pihak terkait itu wajib dilaksanakan. Karena untuk kemajuan satu tujuan itu tadi dalam bentuk kanvas kerja, alurnya seperti itu. Gitu. Nah, mungkin memang guru sebagai pelayan karena dasarnya sebagai pelayan murid. Tapi dalam pelayanan murid, kadang-kadang kita mau menghadapi masing-masing murid itu kan punya karakter tersendiri, berbeda. Juga dalam proses ke depan juga mungkin beda dalam perkembangan otak atau nalar. Yang saya tanyakan mungkin di dalam pelayanan itu memang iya melayani segala hal. Itu memang kewajiban seorang guru, memang harus seperti itu. Seperti tadi sebagai keterangan oleh masalah pelayanan guru, nantinya itu banyak sekali itu tidak proses pembelajaran pada titik akhirnya pada evaluasi penilaian itu. Karena apa? Evaluasi hasil penilaian itu akan berpengaruh pada masa depan siswa atau murid itu sendiri. Nah, sedangkan di sini kita tahu sendiri ada proses penilaian KKM itu. Pada penilaian KKM itu juga mengurung seorang guru untuk menilai evaluasi dari proses KKM yang ditampilkan oleh seorang guru dalam tentang penilaian evaluasi hasil dalam proses pembelajaran. Nah, yang kami tanyakan, apakah itu
artinya seorang guru dibebaskan untuk menilai entah itu level menit berapa karena apa? Kita bekerja itu berpatokan pada kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Tapi praktek di lapangan untuk mencapai nilai yang sudah disepakati oleh masing-masing sekolahan itu kadang-kadang guru sangat harus menyesuaikan itu sangat kesulitan. Maka kami tanyakan gimana cara proses agar hasil evaluasi itu dengan kenyataan yang ada di dalam proses KBM itu sinkron. Apakah harus bisa yang seorang gurunya menilai? Peran guru di sini adalah sebagai pelayan mengabdi kepada murid, terutama dalam proses pembelajaran. Maka pada batasan yang harus dicapai di KKM itu. Itu dari beberapa teman bisa bisa membantu untuk memberikan tanggapannya terkait itu. Intinya itu tentang KKM, ya. Padahal guru itu perannya adalah sebagai pelayan dari murid, bukan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, kok betul. Kalau KKN publik di orang lain paksakan 75% pendanaan kita dalam mengajar itu kan sudah tahu dulu. Iya, kita juga ada kebutuhan nanti perilaku kebutuhan dari kebutuhan belajar itu nanti akan muncul apa saja. Terus nanti ada prioritas pelayanan. Mungkin sama halnya juga, soalnya dalam di guru maupun juga saya kira sama. Di awal pelajaran kita mestinya kita menentukan membuat analisis kebutuhan peserta didik. Tiap kelasnya pasti akan berbeda-beda masalahnya. Misalnya ini namanya anak itu kemampuannya kan berbeda. Anak-anak kemampuannya diberikan lebih sendiri pelajaran ini. Kalau misalnya itu yang apa ini kan anak-anak kelihatan pokoknya anak itu harus di pelajaran ini. Dan anak-anak tidak gampang miripnya kan sama pakai. Mirip-mirip gitu. Berarti ini tidak semua anak kan gitu. Makanya itu kami monggo nanti di fakultas bergerak mungkin dari yang permasalahan ini bisa disampaikan ke yang lain teman-teman bergerak mungkin bisa didiskusikan dan selanjutnya itu mungkin akan ada berpengaruh pada pendidikan yang ada sekarang di pemerintah kita ini. Paling ini yang utama. Ya, terima kasih masukannya ini terkait hal KKM ini memang karena nanti ada solusinya yang baik, tentunya lebih ke pelayanan kepada peserta didik dan memaksakan sebuah nilai itu. Alhamdulillah pada hari ini secara sosialisasi implementasi disiplin positif sudah bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini membawa kemanfaatan untuk kita semua. Saya sih berharap tadi sudah ada gambaran filosofinya dari awal. Bagaimanapun kita adalah keluarga, satu kunci yang saya harapkan adalah komunikasi dan dialog, terutama semua kita silakan ya saling mengeksplor ide-ide cemerlangnya untuk kemajuan sekolah ini. Karena nanti terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Cita, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan semua bisa tergerak, ya tergerak. Artinya kita ada intuisi dari diri sendiri untuk bisa tergerak. Terus bergerak, yang terakhir menggerakkan. Artinya mungkin dengan menggerakkan itu mungkin ya seperti ini, ya menggerakkan orang lain, menggerakkan anak, menggerakkan rekan sejawat untuk lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan desa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Ini maaf yang setulus-tulusnya
sebagainya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak sama anaknya ya. Iya. Jadi kalau dengar waktu di kelas yang belajar bahasa Inggris, yang belajar bahasa Inggris itu belajar bahasa Bu Maina ya. Iya. Maina katanya kalian menyebut itu Pak. Itu kenapa? Dia pas ada usaha saya Pak. Terus sampai sini. Iya, habis saya sekarang lagi Pak. Mahal ini ya. Nah, terus kok kan ada aturan sekolah nih, ada aturan sekolah boleh bawa HP, kenapa kalian bawa HP? Sama bawa HP? Kenapa bawa HP? Pelajarannya Bu Mot, disuruh bawa HP Pak. Nah, Iya, ada di kelas. kita tahu loh, kita perlu tahu mengisi sekolah gitu kan? Iya. Karena kita jadi sekolah juga memperbolehkan bagaimana di kelas terus bawa HP itu yang penting. Sebenarnya jadi masalah kalian kok menarik buku gitu. Kita nggak punya ya. Hah? Jangan ada kayak gitu. Kenapa? Tadi katanya dipinjam sama Rama. Kenapa nggak bawa? Udah bawa. Kenapa nggak bawa HP? Lupa. Terus untuk mengerjakan tugas pinjam sama Rama. Kalau iya, tidak. Terus jatuh apa? Jatuh. Terus rusak mati. Nah, berikutnya kok kan sampai kan bisa dibicarakan dulu berikutnya apa? Berusaha sampai dulu gitu kan bisa dibicarakan. Karena masih bilangnya. Dia pas ada saya Pak. Terus cuma itu aja. Terus sampai dengan ribut, kan bisa ngomong baik-baik. Ya kan saya kesel Pak. Nah, terus namanya kenapa? Terus enggak? Karena dia membeli saya Pak. Oh, itu beli karena ini udah punya ya. Itu kalau misalkan beli itu kan juga kalau bisa dibicarakan dulu, nanti kan ada solusi. Nah ini karena sudah terjadi, ya ini juga karena tadi tugas sekolah juga dengan hasil ini rencananya apa? Saya mau beli tapi tinggal nanti pakai mobil saya. Buat ibu. Iya, nanti saya ikut bantu nabung buat beli. Oh, ya, ya bagus kalau itu suratnya kan punya satu jiwa, kan? Tidak kira-kira gimana? Apa yang kalau diperbaiki? Aku siapa kata? Kira-kira bisa jadi kapan ini? Benarnya mau di mana? Mau di konter. Di mana? Kontennya tetap saya ya. Yang penting itu jangan sampai karena masalah ya ini masalah besar, masalah HP ya. Kalau memperbaiki juga harus juga kalau
semangat ketika belajar dengan Bapak Lukman. Banyak perubahan yang baik dari dalam proses belajar kami di kelas dengan keyakinan kelas yang kita sepakati dan sudah dilaksanakan secara rutin. Kelas kami menjadi kelas yang lebih kondusif, pembelajaran menjadi jauh lebih menyenangkan dan tidak monoton. Kami menjadi paham dan tahu sebuah konsekuensi dengan kesadaran dari dalam diri kami. Demi kemajuan kualitas diri kami, agar kelak menjadi anak yang berakhlak mulia, mandiri, berkepribadian luhur, dan bermanfaat untuk sesama. Semoga Bapak Lukman sehat selalu, jangan bosan-bosan untuk menuntut kami. Kami butuh nakoda untuk menuntun kami dalam berproses menemukan kualitas diri yang lebih baik demi kemajuan dan kesuksesan di masa mendatang. Sekian, maju terus anak-anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah, guru di SMP Negeri 1 Karangpucung, teman sejawat dari Bapak Lukman Nur Hakim. Budaya disiplin positif di setiap sekolah hendaknya menjadi budaya yang harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Karena dengan budaya disiplin positif akan tercipta suasana sekolah yang kondusif, nyaman, menyenangkan, dan tentunya berpihak kepada peserta didik. Saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Lukman Hakim melalui program guru penggerak yang sedang beliau ikuti. Melalui aksi nyata yang beliau lakukan sangat membawa perubahan positif terkait konsep pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada peserta didik. Namun, anak tetap antusias dalam belajar. Kami menjadi memahami konsep belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, bahwa seorang guru harus menerapkan nilai yang pertama, keberpihakan kepada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif dalam pembelajaran dan mendidik menuntun peserta didik, sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan, anak antusias, dan menjadi kritis yang positif. Teruslah berkarya Bapak Lukman dan terus berkolaborasi dengan teman guru yang lain demi kemajuan sekolah dan peserta didik. Semoga Bapak senantiasa sehat, menjadi teman yang mampu menginspirasi dan selalu diharapkan, didambakan oleh anak-anak. Salam bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfianto SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Karangpucung. Budaya positif di setiap sekolah hendaknya menjadi budaya pembiasaan yang harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Karena dengan budaya positif ini akan tercipta suasana sekolah yang kondusif, nyaman, menyenangkan, dan tentunya berpihak kepada peserta didik. Saya sangat mendukung tentang apa yang dilakukan oleh Pak Lukman melalui program guru penggerak yang sedang beliau laksanakan. Dan saya berharap Pak Lukman bisa mengimbaskan pengalamannya dalam mengikuti program guru penggerak ini kepada rekan guru yang lain dan kelak nantinya dapat mengaplikasikan terutama kepada peserta didik agar supaya dapat mencetak anak-anak yang berakhlak mulia, mandiri, berkarakter, kebangsaan, dan berbudaya positif dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan implementasi dari profil pelajar Pancasila. Kepada Pak Lukman saya berpesan agar terus bergerak dan menggerakkan sendi-sendi pendidikan demi kemajuan sekolah dan kemajuan generasi muda Indonesia. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum